Halo semua, selamat datang di channel R Plesiran Kandang. Teman-teman, pernahkah teman-teman semua mengalami kejadian pahit dalam peternak entok? Entok hilang misalnya, tidak bertelur, atau tidak menetas? Pas menetas, mati karena pertumbuhannya tidak optimal, atau terkena virus. Itu hal biasa teman-teman yang dialami oleh peternak entok. Tapi apa jadinya bila entok di kandang kita sehat, tumbuh optimal, pakan sudah bagus, tetapi mati hanya karena emosi dan ambisi sesaat, seperti yang dialami oleh tetangga saya ini teman-teman. Tetangga saya ini membeli entok 10 ekor usia 3 hari di kandang saya ketika itu, tepatnya 3 bulan yang lalu. Sebagai peternak pemula, sangat tertib dalam perawatannya, mulai dari pakannya dan kebersihan kandangnya dijaga betul. Ini adalah wujud entoknya teman-teman. Saat ini sudah usia 3 bulan ya. Tetapi karena tetangga saya ini membeli 1 ekor entok betina di pedagang pasar dengan harapan kandangnya terlihat ramai dan produktif. Tapi tak disangka teman-teman, esok harinya betina yang baru dibeli tersebut mati. Kurang dari 24 jam, 10 ekor entok remajanya mati 8, tersisa 2, dan jantannya yang dewasa aman. Sudah dipastikan teman-teman, entok betina yang baru dibelinya membawa penyakit menular unggas dari pasar. Kenapa kok penyakit menular unggas? Dikarenakan ayamnya pun tertular dan banyak yang mati. Ini adalah penampakan ayam jagonya teman-teman. Terlihat lemas, kepalanya hitam ya, sudah tidak berdaya. Beliau adalah Bapak Karsidi teman-teman. Bapak Karsidi yang beralamat di Kelurahan Semawung Kembaran, RT 1 RW 6, Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Teman-teman, membeli entok di pasar memang sangat menggiurkan ya. Apalagi harga entoknya murah. Entok jumbo berbadan besar, harganya murah. Kok bisa? Padahal di peternak harganya mahal. Kok bisa di pasar lebih murah bila dibandingkan di peternak? Teman-teman, belum lama ini saya melakukan sidak harga entok di pasar Unggas Pituruh. Ingatkah teman-teman? Dalam video tersebut saya menemukan entok jumbo usia 6 bulan dari pedagangnya dijual Rp170.000. Tampak besar, sehat, dan murah. Ada beberapa kemungkinan entok jumbo tersebut bisa ada di pasar. Pertama, mungkin peternaknya butuh biaya dadakan untuk biaya sekolah mungkin, atau untuk biaya rekreasi anaknya, atau biaya kehidupan rumah tangga yang tidak bisa ditunda. Kemungkinan yang kedua, sudah kehabisan pakan. Saat ini memang bekatul jarang dan sulit untuk ditemukan. Selalu ada halangan ketika kita mencari bekatul di beberapa selepan padi. Maksudnya apa? Ketika sudah ada yang memesan, dan banyaknya tidak ada karena tidak ada musim panen saat ini. Hujan tidak kunjung turun, jadi pakannya sudah habis, ketersediaannya tidak ada, dan pusing. Maka dari itu dijual. Itu adalah kemungkinan yang kedua. Kemungkinan yang ketiga adalah entok di kandangnya itu sudah kena penyakit teman-teman, sehingga yang tersisa hanya entok tersebut. Masih sehat dan makannya dijual. Jadi ada beberapa kemungkinan kenapa kok entok jumbo sebagus ini, sesehat ini, sebesar ini bisa sampai di pasar. Dengan keadaan kepepet seperti itu, pedagang sangat senang
momentum memainkan harga. Toh peternak yang butuh cepat terjual kan? Disinilah pedagang menawar sewajarnya dan dijual dari pedagang di pasar Rp170.000. Ketiga kemungkinan yang saya sebutkan di atas tetap berbahaya teman-teman. Apakah entok itu masih sehat atau entok itu sudah membawa penyakit, kita tidak tahu. Yang jelas keadaannya sehat. Kok bisa berbahaya? Kan masih sehat. Gini teman-teman, bisa dilihat pedagang mencampurnya tanpa sekat dari dagangan satu dan dagangan yang lain. Tidak diketahui mana sekian unggas dagangannya yang benar-benar sehat dan mana unggas dagangannya yang membawa virus. Belum lagi entok tersebut dibeli oleh pedagang lain, dimasukkan ke keranjangnya sehingga bertemu dengan unggas yang lain yang sudah ada di keranjang tersebut. Belum lagi teman-teman, keranjang dagangannya pernah membawa unggas yang sakit, membuang kotoran di situ dan tidak dibersihkan. Saya yakin lebih dari 1 bulan, bahkan 1 tahun, keranjang dagangannya tidak dicuci oleh para pedagang unggas yang ada di pasar. Hal ini sangat memungkinkan sekali teman-teman adanya penularan penyakit unggas, sehingga bila kita membeli entok dari pasar, besar kemungkinan membawa bibit penyakit di kandang ternak entok kita. Pedagang pasar tidak memikirkan hal tersebut. Harus ada sekat, cuci keranjang dagangan, beri jamu dagangan entoknya. Repot amat bila dipikir-pikir ya. Yang mereka kejar adalah cepat laku dan untung, tanpa memikirkan perawatan dan pencegahan penyakit di dagangan mereka. Sekiranya untung 10.000 sampai 50.000 misalnya, ya dilepas saja dan cari dagangan baru. Makanya lebih murah. Berbeda bila kita beli dari peternak. Perawatan dan pencegahan ternak entoknya sangat diperhatikan. Kandang ternak entok tertutup rapat, minimal ketinggian 75 cm dari dasar pondasi agar tidak ada interaksi antar unggas yang ada di dalam kandang dan unggas yang berada di luar kandang. Pemberian ransum pakan yang ideal agar produksinya tetap lancar. Setelah menetas, perawatan anakan endoknya dari usia 0 sampai 30 hari full pakan protein tinggi. Belum lagi diberikan jamu herbal, bahkan vaksin agar tetap sehat, lebih ruwet, lebih jelimet, dan lebih terjaga. Sehingga wajar bila harga ternakan endoknya lebih mahal bila dibandingkan entok di pasar. Teman-teman, dengan ambisi ingin cepat banyak dan cepat panen anakan entok, Bapak Karsidi membeli entok dari pasar tanpa bisa memahami keadaan entok yang sebenarnya. Main beli saja, bawa pulang, langsung disatukan dengan koloni entok yang lain di kandangnya. Tak butuh waktu lama teman-teman. Ke-8 entok ternakannya usia 3 bulan mati. Ini yang tersisa 2 ekor betina dan 1 jantan dewasa. Keadaannya sudah lemas, mata sudah berwarna biru, belum lagi ayam jagonya sudah tele-tele kalau bahasa Jawanya, atau sudah lemas tidak bisa apa-apa. Belum lagi anak ayamnya juga mati beserta indukannya. Kalau sudah seperti ini teman-teman, sudah dipastikan frustasi dan kapok. Menyesal sudah pasti. Frustasi kemungkinan, tetapi saya harap Bapak Karsidi tidak frustasi. Teman-teman, dalam berternak entok, nikmati prosesnya, jangan ambisi.
Bila kita sudah memahami ilmunya dengan baik, silahkan untuk menambah materi kandang, baik dari pasar atau dari peternak. Siapkan kandang karantina teman-teman, untuk menghindari penularan bila entok yang kita beli membawa virus dan bibit penyakit. Jangan langsung dicampur dengan ternak entok kita. Diamkan entok yang baru kita beli di pasar di kandang karantina paling tidak 1 minggu, sehingga kita dapat memantau keadaannya. Setelah dirasa aman, baru kita satukan dengan koloni di kandang kita. Teman-teman, saat ini Bapak Karsidi tetap semangat beternak ya. Beliau sedang berusaha mengobati ternakan entok yang masih tersisa dan ayam di kandangnya, dengan harapan bisa sehat kembali. Mari kita doakan teman-teman, semoga Bapak Karsidi tidak kapok dan tetap semangat beternak entok. Saya harap kejadian di kandang Bapak Karsidi ini tidak terjadi di kandang teman-teman semua ya. Tetap berhati-hati teman-teman dalam membeli entok dari manapun, entah itu dari pasar maupun dari peternak. Yang terpenting, siapkan kandang karantina agar lebih aman. Hemat saya, untuk saat ini jangan menambah materi kandang teman-teman. Materi kandang jangan menambah, khususnya untuk yang dewasa ya, ataupun remaja. Ini sangat riskan sekali karena keadaan cuaca tidak menentu ya. Panas kalau siang, malam juga panas, kadang dingin, angin besar dan lain sebagainya. Hal ini memicu imun tubuh ternak entok kita tidak kuat teman-teman, sehingga dengan keadaan yang tidak fit, bila ditambah koloni yang lain, koloninya juga tidak sehat, ya sudah bisa bubar pasar. Kalau memang mau menambah, hemat saya belilah mintian atau anakan teman-teman. Karena kalau anakan ini relatif aman, usia 10 hari misalnya sampai usia 14 hari itu masih aman, karena keadaannya masih keluar dari box sehingga dia belum interaksi dengan unggas yang lain. Mungkin hanya itu ya teman-teman ya yang dapat kami sampaikan. Keadaan saat ini sangat kacau sekali. Bila kita ambisinya terlalu besar, asal beli entok yang ada di luar kandang, ya gini jadinya seperti Bapak Karsidi. Semoga ini bisa menjadi pengingat kita lebih berhati-hati dalam berternak entok. Sampai jumpa di video selanjutnya hanya di channel R Plesiran Kandang.